Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini kita belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1 sampai ke-3 ya. Apa kabarnya teman-teman kelas 1? Sudah seminggu ya kita tidak bertemu karena teman-teman PTS. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi agar daya tahan tubuh teman-teman tetap terjaga. Bagaimana dengan PTS-nya teman-teman? Apakah teman-teman bisa mengerjakan soal-soal PTS yang Miss berikan? Pasti teman-teman kelas 1 bisa dong, karena soal-soal yang Miss berikan sudah kita pelajari semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang diharapkan ya. Sekarang, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ayo, angkat kedua tangan teman-teman dan kita membaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa kita sudah mengawali dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga segala pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, boleh disiapkan ya buku tema 7-nya dan kita akan masuk ke subtema 2. Teman-teman, pada subtema 2 ini berjudul Hewan di Sekitarku, kita akan banyak membahas mengenai hewan. Mulai dari cara merawat hewan sampai kita akan menghitung jumlah hewan. Nah, teman-teman, hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Sekarang, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di layar ada gambar Benny yang sedang merawat hewan peliharaannya. Sekarang, Miss akan bacakan teks bacaan berjudul Hewan Peliharaan Benny. Teman-teman bisa melihat pada halaman 49. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Berdasarkan teks bacaan tadi, kita dapat mengetahui teman-teman bahwa Benny sangat menyayangi kucingnya. Dan Benny juga selalu merawat kucingnya dengan baik ya. Nah teman-teman, Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Coba teman-teman perhatikan tulisan yang ada pada gambar berikut ini ya. Tulisan ini berbunyi, dilarang memberi makan sembarangan. Berdasarkan tulisan atau informasi tersebut, Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucingnya secara sembarangan. Karena Benny sudah memberikan makanan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Hanya Benny yang boleh memberikan makanan pada kucingnya. Nah, semua anggota keluarganya mengikuti saran Benny.
Jadi semua anggota keluarganya tidak ada yang memberi makan kucingnya Benny. Coba teman-teman perhatikan kembali gambar yang ada pada layar. Di sini ada gambar anjing tetapi diberi tanda stop. Kemudian di bawahnya ada tulisan dilarang membawa hewan peliharaan. Berdasarkan gambar ini, mari kita jawab pertanyaan yang ada pada halaman 51. Kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Pertanyaan pertama, apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Karena gambarnya adalah seekor anjing dengan tanda stop, maka artinya adalah bahwa dalam suatu tempat atau ruangan atau lokasi tertentu, teman-teman dilarang untuk membawa masuk anjing peliharaannya di tempat tersebut. Jadi, jika teman-teman menemukan tanda seperti itu, berarti dilarang membawa hewan peliharaannya masuk ya. Untuk pertanyaan kedua yaitu, tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Di sini gambarnya ada gambar kucing dengan tanda stop. Maka pemberitahuan yang akan disampaikan apa ya teman-teman? Ya, sama seperti anjing tadi bahwa dilarang membawa hewan peliharaan, terutama kucing. Teman-teman bisa menuliskannya ya. Teman-teman, kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan loh. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar tumbuh dan sehat ya. Teman-teman, pasti kalian sudah tahu aturan dalam merawat hewan peliharaan. Seperti memberi makan dan minum, membersihkan badannya, membersihkan kandangnya, dan lain-lain. Sekarang, teman-teman ditugaskan untuk menuliskan 4 aturan dalam merawat hewan peliharaan. Teman-teman tuliskan pada halaman 52 ya. Pada halaman 53, coba teman-teman amati kegiatan memelihara hewan yang ada pada halaman tersebut. Kemudian, kita akan menulis bersama-sama informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut ya. Pada gambar pertama bisa kita lihat di sini sedang membersihkan akuarium. Nah, teman-teman bisa menuliskan seperti ini. Memelihara ikan di akuarium harus rajin menguras atau mengganti air agar ikan bisa hidup sehat. Gambar kedua yaitu sedang memberi makan atau sedang menjemur burung. Nah, informasinya bisa kita tuliskan. Berikan pakan yang sesuai dengan jenis burung. Dan jemur burung di pagi hari. Gambar ketiga yaitu sedang memandikan hewan. Nah, informasinya bisa teman-teman tuliskan. Memelihara kelinci harus rajin memandikannya minimal 3 kali dalam seminggu dan memotong kukunya. Pada halaman 54, 55, dan 56 di sini ada cara menirukan gerakan kelinci. Nah, teman-teman bisa menirukan gerakan kelinci seperti gambar dan mengikuti langkah-langkah yang ada pada halaman 54 sampai 56 ya. Sekarang, mari kita membaca teks bacaan yang berada di halaman 57 dan 58 yang berjudul Tempat Tinggal Hewan. Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan
yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya, katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Benny, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Kalau menurut teman-teman, kera tinggal di mana ya? Setelah kita membaca teks bacaan tadi, sekarang kita perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, gambar ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 58. Nah, pertanyaan pertama, berdasarkan gambar tadi, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ada tidak ya, teman-teman? Jawabannya adalah ada, betul sekali. Ungkapan pemberitahuannya tertulis pada papan yang ada di gambar tadi ya. Nah, pertanyaan kedua, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ada berapa teman-teman papannya tadi? Ada 2, betul sekali. Teman-teman tuliskan ya, ada 2. Yang ketiga, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Nah, teman-teman, ungkapan pemberitahuannya tadi tertera pada papan yang ada di gambar. Sekarang, teman-teman tuliskan 2 pemberitahuan yang ada di papan tersebut ya. Teman-teman tuliskan di nomor 3. Gambarnya bisa teman-teman temukan pada buku teman-teman halaman 57. Sekarang, coba teman-teman tuliskan ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Kalau tadi seperti Benny menuliskan dilarang memberi makan hewan sembarangan. Nah, kalau untuk menjaga kebersihan kolam, maka ungkapan pemberitahuannya seperti apa ya, teman-teman? Dituliskan ya pada halaman 59. Ayo kita lihat gambar yang ada pada layar ya, teman-teman. Berdasarkan gambar ini, bisa kita ketahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda, teman-teman. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Nah, jika terbang, maka menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Ada juga yang bergerak dengan cara berjalan ataupun berlari. Kalau teman-teman, bisakah teman-teman menirukan gerakan hewan yang ada di gambar? Kalau tadi teman-teman menirukan gerakan kelinci, sekarang coba teman-teman tirukan gerakan katak ya. Ketika menirukan gerakan katak, teman-teman bisa melakukan gerakan meloncat seperti katak. Nah, teman-teman membuat batasnya terlebih dahulu. Jadi, dimulai dari mana dan diakhiri sampai mana. Nah, kemudian teman-teman meloncatlah sampai batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kemudian, kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Untuk melakukan gerakan melompat dan gerakan memutar badan seperti yang dilakukan katak, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di halaman 60, 61, sampai 62. Teman-teman, ingat ya, setiap melakukan kegiatan olahraga, teman-teman harus melakukannya dengan hati-hati. Dan jangan lupa untuk diawali dengan pemanasan. Apakah teman-teman sudah dapat melakukan gerak meloncat seperti katak? Atau apakah teman-teman sudah dapat melakukan gerak berputar seperti katak? Nah, jika teman-teman belum bisa melakukannya, maka teman-teman dapat berlatih ya. Jika teman-teman sudah bisa melakukannya, teman-teman harus bersyukur. Rasa syukur dapat dilakukan dengan merawat tubuh teman-teman. Tubuh yang dirawat akan selalu sehat loh. Pada halaman 64, coba teman-teman amati gambar dan teks bacaan yang ada di halaman tersebut. Teman-teman amati, kemudian teman-teman lihat
apakah ada ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada gambar dan teks bacaan tersebut. Jika teman-teman sudah menemukannya, teman-teman tuliskan ungkapan pemberitahuannya pada halaman 65 ya. Cukup satu ungkapan saja yang teman-teman temukan pada gambar atau teks bacaan tadi. Kemudian untuk nomor 2 ada papan pemberitahuan yang berbunyi pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, jika teman-teman melihat tulisan tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan? Teman-teman tuliskan pada nomor 2 di halaman 65 ya. Kemudian pada halaman 66 ada pemberitahuan bahwa petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Maka, apa yang akan teman-teman katakan? Teman-teman tuliskan ya pada halaman 66. Sekarang kita akan belajar menghitung, membandingkan, dan mengurutkan binatang yang ada di halaman 70, 71, dan 72. Miss akan mencontohkan pada halaman 70 ya teman-teman untuk cara mengerjakannya. Jadi, untuk halaman 71 dan 72, teman-teman bisa mengerjakan sendiri sesuai dengan contoh yang sudah Miss berikan. Mari kita kerjakan halaman 70 nomor 1 ya. Di sini ada 3 macam hewan. Yang pertama ada 35 ekor ulat, ada 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat dari ketiga hewan ini, mana hewan yang paling banyak? Coba lihat mana angka yang paling besar. Yaitu ikan. Betul sekali. Jadi, hewan yang paling banyak adalah ikan. Kemudian, teman-teman lihat hewan yang paling sedikit. Hewan apa ya yang paling sedikit? Yaitu kupu-kupu. Betul sekali. Jadi, hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu titik-titik lebih banyak dari ulat. Hewan mana ya teman-teman yang jumlahnya lebih banyak dari ulat? Coba teman-teman lihat. Hewan yang jumlahnya lebih banyak dari ulat adalah ikan teman-teman, karena 45. Jadi, teman-teman tuliskan ikan lebih banyak dari ulat. Kalau yang lebih sedikit dari ulat berarti apa ya, teman-teman? Ada kupu-kupu. Betul sekali. Teman-teman tuliskan kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Sekarang kita urutkan dari hewan yang jumlahnya paling banyak. Tadi yang paling banyak adalah ikan. Betul sekali. Maka kita tuliskan 45, 35, dan 15. Jadi 45 itu ikan, 35 itu ulat, dan 15 kupu-kupu. Sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil tadi tinggal kita balik. Yang pertama berarti yang paling kecil adalah kupu-kupu 15, maka kita tuliskan 15. Kemudian ulat 35, kita tuliskan 35, dan terakhir adalah 45 ekor ikan, maka kita tuliskan 45. Ya, jadi nomor 1 kita sudah selesai mengerjakannya teman-teman. Mudah kan cara mengerjakannya? Nah, untuk nomor 2 dan nomor selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan sendiri dengan dibantu orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah ya. Baik teman-teman, tugas ini menjadi tugas terakhir teman-teman pada hari ini. Itu menandakan bahwa materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk tugas tematik, teman-teman boleh
tidak menyelesaikannya atau tidak mengumpulkannya hari ini. Miss tunggu tugasnya sampai hari Minggu ya. Jadi teman-teman santai saja ketika mengerjakannya. Tidak perlu cemberut atau tidak perlu sebal-sebal ya, karena waktunya masih lama sampai hari Minggu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Maka Miss akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman kelas 1.